Koridor Transjateng ini dari Temanggung, Kota Magelang sampai dengan Kabupaten Magelang, khususnya nanti masuk sampai Borobudur. Nah, ini tentu saja menjadi harapan kita bersama bahwa kalau kita bicara wilayah pengembangan kan istilahnya gelang manggung ya. Ini menjadi titik tumpu pengembangan sektor pariwisata di Jawa Tengah. Salah satunya ya kita sudah sama-sama merencanakan dari rute, fasilitas dan sebagainya. Nah, satu Mbak, begitu ya, yang kita saat ini baru Pak Arif hadir di sini, Pak Miko hadir di sini kan akan melihat ruangan yang nantinya akan menjadi salah satu pendukung. Nah, ini kan bagaimana kami kemarin melalui Pak Asisten ya berkomunikasi dengan terminal, akhirnya nanti bisa diberikan salah satu fasilitasnya. Nah, ini kan bentuk sinergitas juga. Dari rute yang akan dibuat, ini kita juga sudah ada halte yang beririsan dengan angkot yang ada di Kota Magelang ya, sehingga tinggal nanti halte-halte ini nanti kita upgrade juga, kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk Transjateng ini, sehingga nantinya tidak banyak merepotkan untuk menyesuaikan ini tadi ya. Seperti rencananya itu mau meninjau tempat untuk nanti kantor dari Transjateng. Oke, Jadi keren banget rencananya di subprovinsi nanti akan ada angkutan aglomerasi. Aglomerasi nanti dari Temanggung, Magelang ke Borobudur. Nah, ini mumpung ada Pak Kadis subprovinsi, ada Ibu Dini, ada Pak Yunus. Mungkin nanti bisa kita tanyakan ke beliau bertiga. Baik. Kira-kira perencanaannya sudah sampai sejauh mana dan targetnya nanti kapan dioperasionalkan. Ini biar masyarakat transportasi terutama di wilayah Magelang itu tahu nanti. Mungkin Pak Putri langsung ditanya ke Pak Arif nanti. Ini ya. dari wilayah Magelang sendiri, Bapak Ibu mohon izin ya, apalagi di daerah Kabupaten Magelang, untuk Borobudur kan menjadi ikon utama di Magelang. Nah, mungkin kan di luar sana, mitra daerah di luar sana yang ingin berkunjung wisata mungkin terhalang transportasi, yang aduh bingung nih mau ke Magelang tapi naik apa? Mungkin dari Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Ya, yang pertama sebetulnya kami sampaikan ya, jadi program transportasi bagi Bapak Gubernur kita ini merupakan program yang cukup strategis. Bagaimana kita berbicara aksesibilitas, bagaimana kita bicara konektivitas. Selama ini apa yang sudah dilakukan, kita memang di Pemprov Jateng sudah bekerja untuk kegiatan aglomerasi di 4 wilayah pengembangan dari 10. Ada 4 ya, di Semarang Raya, di Solo Raya, kemudian di Banyumas, dan yang serempet sedikit ke Magelang adalah sebetulnya Magelang Purworejo. Ini sudah ada gitu ya. Beberapa tahapan itu sudah kita lakukan, responnya cukup bagus dari masyarakat karena apa? Bis Trans ini bekerja atau melayani aglomerasi. Nah, tahapan yang sedang kita siapkan saat ini adalah bagaimana kita sebetulnya mendukung, tadi disampaikan Mbak Putri, adalah bagaimana wisata itu bisa menjadi sesuatu yang tidak sekedar berkunjung, tetapi bagaimana wisata itu bisa berkembang. Nah, kebetulan sesuai dengan tahapan, rencana kita tahun 2027 kita akan mengembangkan koridor Transjateng ini dari Temanggung, Kota Magelang sampai dengan Kabupaten Magelang, khususnya nanti masuk sampai Borobudur. Nah, ini tentu saja menjadi harapan kita bersama bahwa kalau kita bicara wilayah pengembangan kan istilahnya gelang manggung ya. Ini menjadi titik tumpu pengembangan sektor pariwisata di Jawa Tengah. Nah, itu nanti kita bisa bercerita banyak bagaimana masyarakat, kalau tadi disampaikan mau ke sana naik apa, kita tentu harus bicaranya nanti terintegrasi. Nah, ini kenapa kita sekarang datang ke Kota Magelang, datang ke Terminal Tipe A Magelang, kami ingin mengintegrasikan selain Transjateng yang ada di sini bisa optimal, bisa maksimal, mendukung pola integrasi sistem nasional. Di sini ada AKAP, sistem regional dengan Transjateng atau AKDP,
kemudian angkutan kota, sampai dengan sektor-sektor lain. Misalnya angkutan di Kota Magelang ini luar biasa, Bu Dini dan Pak Yunus ini, kita sudah dapat informasi ada angkutan pelajar gratis. Ya, ini kalau bisa nanti terintegrasi semua. Saya kira itu ya sementara. Ternyata nanti di 2027 insya Allah hadir sudah. Insya Allah hadir. Insya Allah sudah hadir nanti ya. Ini paling tidak kita sudah selesaikan kepada masyarakat ya. Betul. Insya Allah nanti di 2027 kapan Pak kira-kira Pak nanti Pak? Ya, ini. Pertanyaannya. Jadi saat ini sudah dilakukan studi, ya, baik itu DED maupun ATP WTP. Terus kami juga sudah berkoordinasi dengan paguyuban. Karena apa? Kita bekerja itu kan harus sifatnya kolaboratif, koordinatif, dan saling membantu mendukung. Nah, tahapan-tahapan itu sudah mulai berjalan, termasuk sosialisasi informal awal sudah dilakukan. 2027 tentu saja nanti kita akan melihat kesiapan bersama Pemprov, kabupaten, kota, dan masyarakat. Mudah-mudahan nanti setelah ini siap semua, kami akan maju pada tahapan selanjutnya, pendekatan-pendekatan agar kan perlu kayaknya ini dengan Bu Dini, dengan Pak Yunus juga bagaimana mengintegrasikan, kan harus ada teknis yang harus dibahas. Nah, itu masih terus kita lakukan. Siap Pak. Ini kelihatannya persiapannya udah matang Pak Budi. Pengennya segera-segera kalau kami. Segera-segera yang pasti duitnya juga udah ada. Karena tanpa duit nanti nggak bisa juga. Kelihatannya udah matang semuanya. Tapi mumpung hadir Bu Dini juga di sini, kira-kira nanti kita tanya ke beliau, ini dukungan dari pemerintah Kota Magelang itu kira-kira apa terkait dengan aglomerasi? Kacamata Ibu nih gimana Bu? Wah, ini kacamata saya. Kita di sini berkacamata semua ya. Baik, terima kasih Mbak Putri, Mas Aris, Pak Miko matur nuwun juga hadirnya ke Kota Magelang ini tidak sekali dua kali. Artinya menunjukkan komitmen beliau ini dalam mengawal kolaborasi kita, sinergitas kita ya. Sudah berapa kali kita ya ini ya? Sudah berkali-kali. Nah, kalau tidak dilakukan beliau turun, saya rasa juga mungkin akan bahasanya orang menunjukkan keseriusan. Kalau ini berarti serius Mas Aris. Tadi pertanyaannya benar atau tidak begitu ya. Nah, ini insya Allah kita benar. Dan yang pertama kami sangat matur nuwun juga dari pemerintah provinsi yang menyambut apa yang menjadi keluhan kami di daerah, khususnya di Kota Magelang. Kita itu kan selalu dibilang sebagai kawasan strategis ya kan, kota simpul dan sebagainya, tetapi belum pernah simpul ini diwujudkan dalam bentuk kayak tadi sinergitas, aksesibilitas, kemudian dan ada kegiatan-kegiatan lain yang saling terhubung gitu ya Mas Arisnya. Dari keluhan ya kami kalau dengan provinsi tentunya kami ya kalau bicara anak ke bapak gitu ya, Kota Magelang ini sebagai penyangga Borobudur, tapi kami selalu tertinggalkan. Awalnya seperti itu, tertinggalkan. Nah ini alhamdulillah ada Mas Aris juga, gitu ya. Di sini itu sebenarnya sudah kami sering istilahnya kita hidup bareng itu bagaimana, sudah sering dilakukan oleh Terminal Tidar inilah, ditambah dengan saat ini kolaborasi yang akan kita jalankan bersama. Nah dukungan kita tentunya karena kita sangat membutuhkan, tentunya pertama dukungan dari pimpinan daerah ya Pak Wali, Pak Wakil dan seluruh jajaran itu sangat bahasanya sangat menyambut baik, dan kami sangat berkomitmen begitu ke sana. Salah satunya ya kita sudah sama-sama merencanakan dari rute, fasilitas dan sebagainya. Nah, satu Mbak begitu ya, yang kita saat ini baru Pak Arif hadir di sini, Pak Miko hadir di sini kan akan melihat ruangan yang nantinya akan menjadi salah satu pendukung. Nah ini kan bagaimana kami kemarin melalui Pak Asisten ya berkomunikasi dengan terminal, akhirnya nanti bisa diberikan salah satu fasilitasnya. Nah ini kan bentuk sinergitas juga. Ini wujud dukungan kita meskipun hanya dari sisi
komunikasi, koordinasi. Kemudian kalau dari yang lain penganggaran tentunya kami juga ke sana karena untuk trans itu juga tidak serta-merta bis jalan, tetapi untuk halte-halte juga harus kami perbaiki, kami sesuaikan dengan standar-standarnya. Itu salah satunya di situ. Lanjutan kami ini mungkin untuk penguatannya kami akan berkoordinasi dengan dinas termasuk dengan yang kawasan pengelola kawasan otorita Borobudur. Kita juga sudah berbicara ke sana untuk menggandengkan begitu ya paket-paket wisata itu bisa dari sana. Kami pernah Pak Miko, jadi ketika kita bicara mereka ayo gitu, tapi ambil sendiri ya orangnya gitu. Nah ini dari bahasa ambil sendiri itu kami mengejar mengeluhkan ke provinsi dan akhirnya alhamdulillah disambut baik. Nah ini dalam rangka untuk membawa pengunjung-pengunjung yang ada di Borobudur itu untuk datang ke Kota Magelang gitu dengan transportasi yang terintegrasi tadi, ya murah begitu ya, fasilitasnya murni, dan yang paling membanggakan adalah kalau akhirnya nanti bisa terintegrasi di titik ini gitu ya. Ini yang menjadi simpul bagi kita untuk transportasi kota. Ngaten Mbak Putri, Mas Aris. Inovasi sekali Bapak. Dukungannya sudah luar biasa. Betul sekali. Ini kelihatan berarti sudah siap kayaknya. Insya Allah mungkin siap mudah-mudahan semua nanti ya, di 2027 awal ya Pak? Ini, awal atau akhir Pak? Ada persiapan teknis yang sebetulnya kami sempat membahas dengan teman-teman. Jadi awal atau akhir itu yang penting hasil kajian teknisnya. Jadi kalau anggaran itu kan sebetulnya kan 1 tahun sebelum kan persiapannya. Tapi kalau teknis itu kita enggak bisa lah, misalnya mudahnya ya kita kalau beli mobil kan ke dealer dapat ya. Tapi kalau beli bis kan nggak bisa, nggak ada di dealer gitu. Jadi harus ada sifatnya teknis banget. Tapi ini tadi saya menarik sekali tadi dari Bu Dini. Jadi saya ingin cerita bahwa kolaborasi kita khususnya di Magelang Bu Dini, bahwa saya dapat respon yang sangat baik sekali. Nanti kami laporkan ke pimpinan kami bahwa hanya dengan kontak telepon saja saya hari ini sudah diterima Pak Aris di sini di terminal tipe A. Nanti saya lapor juga ke Pak KBPTD bahwa kami sudah diterima dengan baik di terminal. Karena saya kemarin tidak kontak, langsung ke sini. Tapi ini luar biasa banget ya. Jadi artinya ini adalah peran pusat, provinsi, kabupaten, di mana sektor transportasi publik sekarang itu dalam tanda petik dalam situasi yang berat, gitu ya, dalam situasi yang berat. Tapi dengan kondisi semacam ini, kita berharap sebetulnya Bu Dini, Pak Yunus, transportasi kembali menjadi primadona transportasi publik, gitu ya. Apalagi sekarang dengan cerita bahwa kalau boleh memuji, tapi kan harusnya nggak boleh memuji sendiri ya. Jadi teman-teman pengelola trans itu sudah menyediakan mobil dengan standar yang cukup baik. Jadi angkutan penumpang umum sudah pakai AC, tidak boleh berdesak-desakan sesuai dengan ketentuan, tetapi biaya murah. Ini yang luar biasa sebetulnya. Jadi kita mudah-mudahan di Magelang bisa hadir dengan disambut baik dengan masyarakat, dan tentunya kami juga akan melayani dengan sepenuh hati bagi masyarakat Magelang, Temanggung, dan Kabupaten Magelang. Gitu. Iya. Ini malah kelihatan kolaborasinya Bapak. Iya. Jadi kemarin saya juga mohon izin dipesani dari Kepala BPTD untuk support penuh. Alhamdulillah. Kemarin support penuh untuk terkait dengan kehadiran Trans Jateng ini yang akan dari rute Temanggung sampai pokoknya harus support penuh terkait dengan misalkan mau dipakai kantor atau apapun harus support penuh. Perintah arahan dari Kepala BPTD seperti itu. Alhamdulillah, boleh tepuk tangan lah. Terus satu lagi nih Mbak Putri, ini juga sudah hadir beliau Bapak Kadisub Kota. Ini kita tanya ke beliau juga. Kira-kira sudah sejauh mana nih terkait dengan ini? Ya, pandangan untuk Bapak Yunus gimana Pak? Ya, terima kasih. Menyambung dari apa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah dan juga Kepala Baprida. Secara teknis kami juga sudah menyiapkan beberapa dukungan sejak awal.
baik itu dalam rangka koordinasi, ini juga studi yang beliau sampaikan tadi untuk mengetahui ATP dan WTP dari masyarakat terkait dengan rencana ini. Kemudian juga ya alhamdulillah fasilitas di Kota Magelang ini insya Allah cukup menunjang untuk ini. Artinya beberapa rute dari rute yang akan dibuat ini kita juga sudah ada halte yang beririsan dengan angkot yang ada di Kota Magelang ya, sehingga tinggal nanti halte-halte ini nanti kita upgrade juga, kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk Trans Jateng ini, sehingga nantinya tidak banyak merepotkan untuk menyesuaikan ini tadi ya, seperti itu. Termasuk juga mungkin ke depannya apabila dimungkinkan, karena kita juga terkait dengan bagaimana supaya wisata di Kota Magelang ini hidup, beberapa halte ini nanti juga akan kita integrasikan supaya untuk area-area wisata ini juga mengetahui keberadaan Trans Jateng ini. Begitu Pak Aris dan Mbak Putri. Luar biasa, Bu. Ternyata semuanya sudah siap. Sudah siap nih semuanya. Sudah siap. Betul. Halte sudah siap, rute sudah siap. Betul. Ya, jangan tanya lagi kapan ya, ini kasihan. Ya, yang pasti juga satu. Duitnya dari provinsi juga sudah siap. Alhamdulillah. Kita nanti dari terminal kita support. Betul Kita sekali, support Pak. penuh. Nanti kita laporan ke Kepala BPTD. Apa yang harus kita laksanakan nanti kita laporan ke Kepala BPTD. Betul Mantap sekali, nih, Pak. Pak. Iya. Udah dukungan Tapi semuanya mumpung Pak. ini, Ya, luar ini biasa. mumpung ada Pak Kadisub Provinsi atau sama Pak Wakadisub Kota. Ini ada sedikit Bapak. Ya. Kami itu kan pengen mengintegrasikan, jadi antara terminal dengan antara moda itu biar kelihatan. Salah satunya melalui Damri. Ya. Nah Damri ini saat ini itu baru sampai di hotel wisata. Ya. Kami sudah berupaya menemui pengurusnya Damri yang ada di kepala cabang di Jogja, supaya mereka itu menarik sampai di Terminal Tidar. Nah ini kami mohon dukungan nanti dari Pak Kadisub Provinsi sama Pak Kadisub Kota. Ini bagaimana caranya supaya mereka itu nanti masuk ke terminal, Bapak. Jangan sampai nanti hanya berhentinya itu di hotel wisata. Ya. Nah nanti apakah nanti, saya yakin kalau yang matur dari Pak Kadisub Kota sama Pak Kadisub Provinsi ke Pak Dirjen, saya yakin nanti pasti di ACC. Ini mohon bantuannya Bapak. Ya, ini kami memang sedang berkomunikasi dengan Damri. Tapi kemarin itu kan kita komunikasinya adalah bagaimana kita sama ceritanya multimoda, angkutan terintegrasi sistem nasional, provinsi, kabupaten, kota. Tapi kita kan kemarin masih berbicara di Kutoarjo posisinya. Ini nanti dalam waktu dekat kami akan diskusi dengan Damri. Nanti kami coba sampaikan bagaimana sebetulnya membangun sistem transportasi di Jawa Tengah subregional Gelang Manggung sampai dengan Jogja. Mudah-mudahan ini saya sih selalu berharap ya, tidak hanya sektor transportasi nanti kita yang akan bicara, kita nanti juga harus bicara dengan sektor lain, misalnya sektor pariwisata. Kita kan mendukung mereka. Ya, betul. Dan tidak hanya transportasinya, tapi bagaimana paket-paket wisata tidak hanya berkunjung, tapi kegiatan-kegiatan wisata itu bisa menarik. Sehingga kalau transportasi nanti, Pak kita butuh transportasi karena ada ini, itu menjadi dukungan yang saya kira pastilah sektor transportasi akan mendukung kegiatan ini. Siap, Dan Bapak. ini luar biasa. Saya sekali lagi sebelum ditutup ini, saya terima kasih sekali pemerintah daerah Kota Magelang, ya Bu Dini, Pak Yuno, salam hormat untuk Pak Wali, bahwa kita hadir bukan karena kita ingin menguasai sistem transport, tapi kita ingin berkolaborasi dengan kabupaten dan kembali mengaktifkan bagaimana angkutan penumpang umum atau public service ini bisa mendukung pertumbuhan dan perkembangan Kota Magelang. Tidak hanya tadi disampaikan ke Magelang mau apa, mau ke Borobudur, enggak gitu ya. Saya inginnya sebetulnya Magelang Kota, Borobudur sebagai bagian yang terintegrasi, sehingga kita melihatnya adalah secara komprehensif. Dan terima kasih juga Pak Aris, salam saya untuk Kepala BPTD bahwa ini respon yang luar biasa.
kami juga laporkan ke pimpinan nanti ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota lain bahwa transportasi itu tidak bisa bekerja sendiri. Iya, betul. Ya, Iya. transportasi itu harus bekerja bersama, Dan tidak mengenal wilayah, Pak. tidak mengenal wilayah. Ini yang harus kita diskusikan bersama sehingga ya mudah-mudahan dengan satu contoh yang baik bisa kita replikasi. Saya kira itu ya. Iya, iya. Iya Pak Putri. Kadang-kadang kalau kita ngomong transportasi angkutan umum Mbak Putri, kadang-kadang satu ngiri sama Jakarta. Kenapa Bapak? Jakarta itu luar biasa. Support pemerintah Ya, Ya. pemerintah provinsi ya. luar biasa. Kalau kita ngomong Cuannya gede, Pak. cuannya maksudnya gede, mereka Iya. memang PAD-nya luar biasa. Tapi Tetapi tidak- kalau kita melihat kesungguhan Jawa Tengah, kesungguhan Kota Magelang, saya yakin nanti kita bisa terapkan di sini. Ya, Bisa, betul. amin. Tetap Amin. semangat, Pak. Amin. Pantang pulang sebelum terhubung ini. Menarik ini Bapak, ini kalau pelayanan tadi saya satu kebahagiaan, kebanggaan kami juga dikunjungi dari Pak Kadis Provinsi, Ibu Kepala Bapperida, Pak Yunus. Ini sangat inspirasi buat kami. Ini juga kebanggaan kami. Ini ada yang bisa kita sampaikan ke mitra darat ya, Mitra dari luar sana. terutama wilayah Magelang, Pak. Betul. Biar jadian, Tunggu Pak. saja nanti, ya. Betul sekali. Pak semakin banyak yang tahu terminal tuh nyaman sekali biar semakin tahu semuanya. Sedikit Pak, saya cerita juga Iya. Pak, ini kebanggaan buat kami. Iya. Kemarin kita mendapat penghargaan Bapak. Tahun 2025 itu dikasih penghargaan dari kota, Ya. dari Bu Dini Pak. Terus 2025 kemarin kita juga mendapat penghargaan Iya. menjadi terminal terbaik Bapak. Udah mantap tuh. Di- Luar biasa memang cocok. Mantap, ya. mantap. Ini sedikit, mohon pamer sedikit Ya, ya. ya. Dan ini luar biasa Pak. Saya juga di provinsi saya sudah bilang sekarang terminal itu bukan tempat turun naik, Ya. tetapi terminal multifungsi. Saya juga sudah mengizinkan beberapa terminal di kabupaten kota untuk fungsi lain di luar jam kantor terminal. Jadi kami di provinsi punya terminal tipe B yang hidupnya juga 24 jam Pak, sama dengan tipe A. Ya, ini inovasi masing-masing lah ya. Jadi Ya. bagaimana caranya kemudian saya selalu minta teman-teman itu, teman-teman boleh tidur, tapi asetnya suruh kerja kalau malam. Iya Bapak. Kira-kira seperti itu. Setuju kan? Ya harus gitu. Iya. Ini jadi referensi untuk terminal tipe C kami, Pak. Oh gitu. Ya, yang juga tidur agak lama ini. Nanti kita bangunkan. Nggak bangunkan. Ini menarik Mbak Putri. Ini kayaknya kalau nanti bicara mungkin kita teruskan mungkin sampai jam sampai sore Pak. Tapi karena waktunya beliau juga Iya, terbatas, betul. mungkin lain waktu Betul sekali. kita bicara tentang yang lain. Betul. Pak Yunus tadi sudah pesan juga. Nanti besok kita mau ngobrol tentang Artos. Oke. Simpang Ini Artos. bagaimana Iya. manajemen Iya. rekayasa lalu lintas Iya. tentang Artos. Betul. Ini kayaknya juga nanti harus kolaborasi juga ya Pak Yunus. Betul ya. Nggak Banyak bisa pihak, kalau sangat kota banyak sendiri, pihak yang terkait di nggak sana. bisa. Iya. Sama provinsi juga kita kayaknya harus kolaborasi. Kumpul lagi Antara nih. Ya, siap. daerah, provinsi dan pusat kayaknya harus kolaborasi. Betul. Jadi kayaknya depan memang harusnya saatnya kita untuk kolaborasi bareng-bareng. Ya, Betul, Bapak. Pak, itu. Setuju ya Bu Budin Iya. ya? Itu memang wajib Pak. Sekarang Iya. ini nggak bisa kita mau. Nggak bisa Iya. lah, nggak bisa. Pokoknya bergandengan tangan lah Mas Aris. Iya siap. Saya mewakili BPTD Jawa Tengah siap. Nanti saya laporkan kepada pimpinan. Nggih, Pimpinan atur nuwun, Bapak. atur nuwun. Iya. Nggih, oke, Mbak Putri. Baik, terima kasih sebelumnya di sesi kali ini sebelum kita tutup, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Miko, kepada Bapak Yunus dan juga Ibu Dini yang sudah berkenan hadir untuk kita kulik-kulik tadi ya terkait transportasi di mana Magelang menjadi Borobudur menjadi ikon di Magelang sendiri. Oke, pada kesempatan siang hari ini sebelum kami tutup, saya sendiri sebagai host mengucapkan terima kasih banyak dan memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari saya pribadi, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.